otak atik bla bla lainnya, sampai akhirnya tadi story by five kan, yaitu sampai nanti anda ujungnya itu Anda akan menghasilkan bab. Ketika Anda sudah sampai di sana, itu Anda pasti ketawa lebar banget, gila nih, gue hanya tinggal nulisinnya. Anda hanya tinggal menyiapkan waktu atau meng-create solitarianism kalian sendiri, menyiapkan kesendirian dan kenyamanan Anda untuk dimasukkan. Halo, Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sheila? Wah, selamat ya Bu Indra tadi ya. Dan mudah-mudahan teman-teman juga semangat untuk ayo kita nih Fastabiqul Khairat ya. Fastabiqul Khairat insya Allah melalui KBM App, aplikasi membaca dan menulis ya. Yang belum unduh bisa diunduh di Google Play Store ya Sheila ya. Dan kemudian mulai menulis dan membaca di sana. Karya-karya terbaru Asma Nadia juga ada di sana, termasuk Assalamualaikum Beijing 2 dan Surga yang Tak Dirindukan 3 ya. Baik, kita mulai Sheila ya. Saya ingin menyapa rekan-rekan yang saat ini sudah bergabung melalui Zoom meeting ya, dan kemudian juga yang bergabung melalui YouTube KBM App Official ya. Jangan lupa subscribe ya. Jadi selain melalui Zoom, kita juga bisa, teman-teman yang punya kendala bisa mengikuti acara Belajar dari Bintang. Ini Kencan Sastra kita setiap Rabu malam ya melalui YouTube channel KBM App Official ya. Dan kali ini kita akan bincang-bincang ya dengan nih guru kita kali ini adalah penulis muda ya, namanya Benny Arnas ya, lahir besar dan berkarya di Lubuk Linggau dan sudah menerbitkan 27 buku ya dengan berbagai genre, dan karya-karyanya sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, kemudian dialihkan ke lagu dan pementasan teater, juga sudah memenangkan banyak sekali lomba kepenulisan. Dan belakangan Benny dengan Benny Institute membuat Story by Five, itu cara ya, kelas untuk menulis cepat, bernas, dan terukur. Jadi rekan-rekan sekalian, malam ini kita tidak hanya akan bincang bagaimana caranya menulis cepat, tapi juga bagaimana yang sudah cepat, bagaimana agar tulisan kita punya kedalaman, bagaimana agar tulisan kita bisa menyentuh, bagaimana agar tulisan kita bisa bikin baper, bagaimana agar tulisan kita bisa menggerakkan seseorang gitu ya. Baik, apakah Benny Arnas sudah bergabung bersama kita, Sheila? Masih belum nih Bun, atau ada pakai username yang lain? Saya cek dulu ya kalau begitu ya. Dan teman-teman nanti jangan lupa ya, rekan-rekan sekalian bisa raise hands ya untuk yang ingin bertanya langsung melalui Zoom meeting ini. Sambil kita menunggu ya, silakan nih sambil menunggu boleh nanti teman-teman yang saat ini mengikuti melalui YouTube ya, jangan lupa ada Mbak Rima di sana yang siap menggawangi berbagai pertanyaan. Jadi silakan bisa di drop juga pertanyaannya di komentar di YouTube channel KBM App Official. Dan teman-teman yang di sini ya, alhamdulillah ada lebih dari 200 ya, hampir 250 orang yang sudah bergabung dan bisa nanti raise hands aja. Ya sambil menunggu mungkin Sheila tolong ingatkan saya, silakan singkat saja jika ada pertanyaan singkat untuk Asma Nadia. Mangga. Cepet-cepetan. Adakah? Ada. Jarang nih Asma ngasih ini nih, kesempatan ini nih untuk cepat ya. Satu pertanyaan, adakah? Oke, Mbak Retno, silakan Mbak Retno. Langsung saja. Oh, sudah ada nih. Assalamualaikum Bunda, maaf ya off cam. Lagi ngomong ini. Mau bertanya kepada Bunda Asma Nadia, untuk selama ini kan udah banyak mencetuskan buku, melahirkan buku ya. Itu biasanya Bunda itu mendapatkan ide itu dari mana aja ya? Kayak yang Rumah Tanpa Jendela itu aku suka banget ya. Terus gimana caranya gini Bunda untuk menyelesaikan sebuah novel? Biasanya itu kalau di tengah-tengah itu udah kehilangan ide itu gimana ya Bunda? Iya. Ya. Terima kasih Bunda. Assalamualaikum. Iya siap. Sheila belum, kalau sudah hadir nanti ingatkan Asma ya.
Kalau Mas Beni Arnasnya sudah hadir. Tadi saya sudah japri juga di mungkin lagi sholat isya ya beliau ya. Baik Mbak Retno, saya idenya itu ada yang saya dapat kalau Rumah Tanpa Jendela itu Asma jadi dalam rangka riset waktu itu sebuah novel. Jadi Asma jalan waktu itu ke berbagai lokalisasi ya di tanah air, bukan di tanah air, di Jakarta. Dan salah satunya saya menemukan ruang tempat lokalisasi yang jaraknya cuma 200 meter dari madrasah ya, dari musola, dan kemudian di sana ada rumah-rumah di bawah kolong jembatan. Dan waktu itu saya ngelihat rumah-rumah di sana itu tidak mereka harus nyala lampu karena walaupun siang cahayanya itu gak kelihatan gitu ya, jadi gak sampai cahaya matahari, jadi semua nyala lampu. Dan saya menyadari satu hal bahwa ternyata rumah-rumah di sana punya kesamaan, yaitu tidak ada satupun yang punya jendela. Itu saya sampai melotot, sampai teman saya ngedampingin bilang, jangan norak kayak gitu. Tapi saya benar-benar takjub gitu, dan saya langsung mikir gimana kalau ada anak kecil yang dia nggak pengen punya PlayStation, nggak pengen main ML ya, nggak pengen punya handphone, nggak pengen punya Barbie, dia cuma pengen rumahnya punya jendela satu aja. Dan jendela itu kan simbol banyak hal ya, termasuk salah satunya adalah simbol ilmu ya, simbol edukasi gitu. Dan saya itu salah satu novel yang tokohnya itu difabel. Jadi mudah-mudahan novelnya, minta doa Mbak Retno juga, mudah-mudahan novelnya menggerakkan ini pembacanya ya, pembaca mudanya. Kalau buat yang dewasa, kalau baca Rumah Tanpa Jendela banyak tips parenting sepanjang jalan itu ya, sepanjang baca naskahnya. Tapi kalau buat yang anak-anak, mudah-mudahan tumbuh kepedulian ya, penghargaan kepada orang tua dan kepedulian terhadap duafa dan difabel. Ide lain ada Bidadari Berbisik, Asma idenya dari headline koran. Ya, idenya dari headline koran. Kemudian kalau Bidadari Berbisik dari headline koran, jadi buat teman-teman yang nggak punya ide ya, by the way teman-teman juga bisa melihat vlog-vlog kepenulisan Asma Nadia di YouTube channel Asma Nadia. Salah satunya itu bagaimana caranya agar ide-ide kita deras gitu. Nah, salah satunya tadi, kalau kamu nggak dapat ide, lihat ya, buka koran, kemudian lihat aja ya headline-headline-nya, kemudian tinggal nanti teman-teman alihkan ke kalau misalnya dia fiksi berarti buat karakter, buat plot. Kalau misalnya dia non fiksi berarti kira-kira gagasan yang mesti dikuatkan apa. Gitu ya Mbak Retno ya. Ada yang dari pengalaman pribadi atau pengalaman curhat ya, pribadi Asma ataupun orang lain, salah satunya Catatan Hati Seorang Istri dan Surga Yang Tak Dirindukan 1, 2, dan 3. Yang ketiganya alhamdulillah bestseller dan sudah difilmkan ya. Baik, itu Sheila, bagaimana? Kita mau lanjut ke Muhammad atau sudah datang? Sudah hadir Beni Arnasnya? Masih belum nih Bun, kita lanjut ke Muhammad. Ya. Siapa? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bunda, kembali bisa bergabung di sini. Sudah lama nggak ikut di Belajar Dari Bintang, jadi ini kesempatan langka bertanya langsung dengan Bunda Asma. Yang ingin saya tanyakan perihal benar cepat, serta kita ini kan ada Bunda Asma lah, contohnya kan Bunda Asma itu menulis banyak cerita yang kayak berseris ya, kayak 1, 2, 3, Surga Yang Tak Dirindukan 1, 2, 3. Nah, itu menulisnya itu apakah ketika menulis 1 sudah terpikir, oh ini mau menulis 2, atau memang pure 1 dulu deh, nanti 2-nya baru 3-nya. Tapi kalau misalnya kita ketika menulis yang 1 sudah terpikir yang 2, itu apa solusinya Bunda? Seperti itu. Ya, tiap-tiap penulis beda ya. Yang saya tahu di Lestari itu sudah merancang kayak Supernova itu, saya lupa ya 6 atau 7 buku ya. Itu dia sudah rancang di awal gitu. Kalau Asma misalnya melihat ada beberapa novel yang pertama dulu saya belum terlalu pede ya akan napas panjang gitu. Jadi cuma saya melihat bahwa Surga Yang Tak Dirindukan 1, kalau teman-teman baca novelnya ya, dan by the way saya memainkan 2 sudut pandang di sana. Jadi ada POV dari segi akuan dan POV dari orang ketiga gitu ya. Jadi buat teman-teman mudah-mudahan bisa belajar tentang POV, kalau ingin mengalihkan POV menggunakan beberapa POV di sana. Dan selain itu kalau Surga Yang Tak Dirindukan, ketika mengakhiri ceritanya saya tahu bahwa ini akan ada kedua dan akan ada kedua pastinya, tapi saya nggak tahu akan ada ketiga gitu ya. Dan saya juga sekarang masih memikirkan kira-kira ada peluang nggak ya untuk keempat ya, Surga Yang Tak Dirindukan 4 ya. Jadi tinggal ya minta doa teman-teman, tapi saya kira lebih baik sebetulnya kalau kita menyusun di awal. Saya sebetulnya yang 1, 2, 3 cuma Surga Yang Tak Dirindukan sejauh ini, yang lainnya series. Jadi kayak Aisyah Putri series ya, Assalamualaikum Beijing, oke 1, 2 ya, tapi universe-nya terpisah ya, tapi insya Allah dua-duanya menarik ya. Dan saya kira mudah-mudahan menjawab pertanyaan ya Muhammad ya, dan bersama kita sudah hadir saya kira Mas Beni, bukan Mas ya, Bang ya, Beni Arnas. Assalamualaikum Beni. Waalaikumsalam Mbak Asma.
Suara saya kedengeran nggak? Kedengeran. Sehat ya Ben ya? Alhamdulillah sehat. Oke, ini teman-teman nih yang hadir ya. Tadi Asma sudah memperkenalkan Benny ya. Wah, peraih berbagai penghargaan, sudah menulis 27 karya dengan berbagai genre, dan kemudian punya tips ya, punya kelas ya, Story by Five. Dan hari ini sebagian kecilnya ya akan di-sharing oleh Benny bagaimana menulis tidak hanya cepat, tapi juga bernas ya. Karena waktunya saya langsung ini kan nih. Benny ada presentasi kah atau mau langsung mengambil alih bincang? Ya, saya tadi telat masuk karena saya tuh bingung banget Mbak. Gimana saya tuh membuat abstrak formula saya kan gitu. Jadi saya udah nyiapin presentasi. Paling nanti kalau ada yang kurang Mbak Asma gali aja nanti ya. Siap. Oke. Nanti Benny siap share ya. Buat teman-teman jangan lupa perhatikan yang sama. Kalau bisa hidupkan kamera kecuali yang berhalangan. Dan silakan nanti yang mau pertanyaan langsung buru-buruan ya. Lebih cepat ya. Yang lebih dulu bertanya itu akan diberikan kesempatan lebih dulu dengan raise hands ya. Silakan Benny. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada KBMF dan juga teman-teman seperti Mbak Asma. Ini kali keberapa ya saya di KBM? Kali ketiga mungkin ya. Terima kasih banyak atas kepercayaan ini, atas kesempatannya. Dan dalam kesempatan kali ini kita sebenarnya udah berbincang tentang bagaimana mengisi kelas dengan konsep ini ya Mbak ya begitu. Tapi memang ada beberapa hal yang jadi concern saya. Dan memang pada saat bulan Oktober kalau tidak salah saat itu saya memang sedang mereview kelas saya yang barusan berakhir Mbak. Jadi memang ada sejumlah perbaikan formulanya segala macam. Dan hari ini saya mencoba membuat abstraknya gitu supaya memang teman-teman walaupun mungkin dalam waktu yang sangat terbatas mereka kebayang loh begini sebenarnya alur mencoba menulis cepat dan bernas gitu. Baik, saya akan mulai coba presentasi. Apakah kelihatan ininya? Kelihatan Ben. Oke, kelihatan ya. Baik, kita mulai saja menulis cepat dan bernas gitu. Beberapa teman-teman sepertinya melihat bernas ini apa ya? Apakah ini memang akronim dari Benny Arnas yang sengaja dibuat? Enggak, bernas itu memang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia begitu. Jadi teman-teman menulis cepat dan bernas, saya akan coba membuat perumpamaan begini. Oke. Berjalan ya Mbak, berganti ya, slide-nya berganti ya? Belum Ben, kayaknya ini harus. Enggak, berganti enggak? Belum. Oke, saya akan ganti share-nya PDF saja. Oke, selalu begini nih masalahnya, ada aja gitu ya kalau dalam keadaan begini. Saya akan coba. Saya sudah kirim ke Sheila juga. Kalau memang nanti saya punya kendala, bisa dibantu? Mungkin Sheila nanti akan bisa bantu. Tapi saya akan coba sekali lagi dari saya ya Mbak ya. Oke, wait. Oke. Baik, saya akan share screen PDF. Oke. Ini kita akan ke PDF-nya aja. Saya pikir dia akan bisa. Nah, kita melihatnya cepat itu mangkus, bernas itu sangkil. Kita buatnya perumpamaannya menjadi lebih sederhana. Oke, ini juga tidak akrab mungkin ya. Cepat sama dengan mangkus sama dengan efisien, gitu deh, gitu. Bernas di sini sama dengan sangkil atau sama dengan efektif. Mau saya buat lagi bahasa yang lebih bisa berterima, cepat di sini atau mangkus di sini atau efisien di sini yaitu dengan semua keterbatasan, dengan semua aktivitas kita yang banyak banget, kita punya waktu yang makin sedikit sebenarnya hari ini. Nah, gimana dengan waktu yang sedikit itu kita bisa memberdayakannya sedemikian rupa supaya kita bisa nulis banyak. Nah, gitu. Inti dari cepat, mangkus, atau efisien di sini. Sedangkan bernas atau sangkil atau efektif yaitu bagaimana tulisan kita yang jadi dan selesai tadi bisa bagus. Nah, jadi gimana kita bisa nulis bagus?
tapi dia juga tetap bernas. Gimana kita nulisnya selesai, tapi dia juga tetap bagus gitu. Dia juga tetap bernas gitu. Saya akan perpanjang lagi ininya, alurnya menjadi, nah ini dia. Jadi untuk menulis cepat, untuk menulis sampai selesai, kita membutuhkan pendekatan formula. Jadi kita membutuhkan pendekatan formula. Ini saya mau cerita sebenarnya penulis otodidak atau penulis yang bisa menulis karena kelas itu sebenarnya mereka sama-sama punya formula. Bedanya yang ini formula ada di dalam kepala dan ketika dia menulisnya sendiri dia akan auto menciptakan formula yang tanpa dia sadari gitu loh. Sama seperti saya pada mulanya, sama seperti Mbak Asma atau orang-orang yang berbakat. Itu mereka memiliki formula. Bedanya yaitu formulanya mungkin tidak written, tidak mereka tuliskan sedemikian rupa karena mereka memiliki bakat, terus mereka memiliki jam terbang literer. Jam terbang literer ini membaca banyak buku, menulis sudah sering, akhirnya sudah akan turun aja formulanya ke dalam menulis dan sampai akhirnya selesai. Sedangkan bernas atau sangkil atau efektif ini bisa dihasilkan bukan karena mereka menulis dengan formula, tapi karena mereka memiliki kapasitas literer. Nah, bernas sangkil atau kapasitas literer ini sendiri yang sampai hari ini saya mau ikut kelas dong. Kalau memang ada orang yang bisa menyelenggarakan kelas untuk meningkatkan kapasitas literer. Ini penting. Kapasitas literer ini yaitu orang yang membaca banyak buku dan memiliki jam terbang menulis juga banyak, begitu. Jadi Anda ketika Anda mengikuti kelas, Anda sebenarnya akan dipandu bagaimana belajar secara struktural. Anda dipandu bagaimana Anda menghasilkan sebuah cara-cara yang bisa menyelesaikan, membuat cerita atau tulisan Anda itu selesai. Tapi bagaimana Anda menuliskannya, bagaimana Anda bisa menghasilkan karya dengan daya sedemikian rupa, itu sangat tergantung dari kapasitas literer Anda. Sebanyak apa buku yang telah Anda baca, sekerap apa Anda latihan menulis selama ini, dan sebagainya. Lalu, nah ini dia. Ketika kita masuk ke dalam rumusan tadi, sebenarnya formula atau rumusan itu bukan formula atau rumusan Anda menulis. Jangan salah paham. Ingat, menulis bagaimanapun adalah aktivitas soliter. Jadi kalau Anda ikut kelas menulis, di mana di dalam kelas itu Anda disuruh menulis karya Anda sampai selesai, saya masih nggak habis pikir sampai hari ini. Karena menurut saya kreativitas bisa kita dapatkan dari berinteraksi. Tapi menulis adalah aktivitas literer. Jadi ketika Anda mengikuti kelas, maka Anda sebenarnya mendapatkan banyak energi, banyak kreativitas dari teman-teman Anda, daring maupun luring begitu. Tapi ketika Anda menuliskannya, enggak, dia adalah aktivitas soliter. Walaupun soliter di sini tidak berarti Anda harus pergi ke gunung ya, tidak berarti Anda harus merenung sendiri ke gua. Tidak harus Anda menciptakan suasana yang memang itu sendiri dalam artian harfiah. Saya sendiri sudah 5 tahun ini ternyata menemukan keasikan, ternyata saya bisa menulis sendiri, menemukan solitarianism itu sendiri ketika saya berada di tengah keriuhan. Sejumlah novel saya 5 tahun terakhir ini justru lahir ketika saya sedang mensupervisi penampilan teater. Kita tahu bagaimana ributnya pada saat itu, lighting salah, ini segala macam. Nah, kebetulan saya di dalam teater BNI Institute saya adalah sebagai produser. Jadi ketika saya mengamati perkembangan, mengamati rehearsal, mengamati reka adegan dan segala macam, ternyata pada saat itu tangan saya itu benar-benar tergoda, gila, gue kok malah kepikiran premis saya yang itu ya begitu. Nah, artinya saya menemukan kenyamanan, saya menemukan kesendirian itu justru di tengah keriuhan. Jadi aktivitas menulis ini sendiri ya yang saya maksud dengan aktivitas soliter, yaitu di mana Anda menemukan kenyamanan sendiri bagi Anda untuk menulis karya Anda, tentu saja sampai selesai. Nah, untuk
untuk menuliskannya sampai selesai, saya beberapa tahun ini, khususnya 2-3 tahunan ini sendiri, memutuskan tidak akan pernah menulis karya saya, khususnya novel, apabila saya belum menyiapkan cerita saya sampai tuntas. Saya tidak akan mau melakukannya, karena itu menurut saya menjadi sangat-sangat melelahkan. Saya punya pengalaman, saya mau cerita bahwasanya saya berangkat itu dari menulis cerita pendek dulu. Saya menulis cerita pendek dan saya menjadi cukup produktif atau sangat-sangat produktif lah ya sampai 2013 gitu. 2013 saya udah nulis cerpen, saya udah nulis naskah lakon, saya udah nulis puisi, saya sudah menulis skrip film walaupun film pendek pada saat itu. Terus ngerasa what next? Yang kurang tuh saya belum menulis prosa panjang atau cerita panjang yaitu novel. Oke, udah saya nulis aja. Nulis, akhirnya lahirlah Bersetia. Bersetia itu saya nulisnya setahun 2 bulan, benar-benar melelahkan. Itu sebuah saya sudah merasakan kekacauan ini di tengah sebenarnya. Aduh gila nih, capek banget nulisnya kok bolak-balik. Karena pada saat itu saya menulis novel, saya bersetia menulis begitu. Memang novel itu jadi akhirnya novel 606 halaman ya. Sekitar 100 ribuan kata lebih begitu, dan itu jadi novel pertama saya dan diterbitkan Mizan, dan juga satu-satunya novel yang memiliki edisi bahasa Inggris ya pada saat itu begitu. Nah, hari ini saya berpikir sebenarnya Bersetia itu dengan penyiapan cerita yang benar 4 bulan pun sudah terlalu lama seharusnya saya tulis begitu. Nah, artinya apa? Yang saya abaikan ketika saya menulis novel pertama saya, yaitu saya mengabaikan penyiapan cerita. Saya nulis aja, ngalir aja, bla 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 lainnya. Bahkan mungkin kalaupun ada panduan saya hanya sebatas sinopsis yang itu pun hanya ada di dalam kepala, begitu. Karena saya adalah penulis otodidak dan saya cukup berhasil menerapkannya di dalam menulis cerita pendek dan genre kepenulisan lainnya. Tapi ternyata novel enggak gitu. Dan saya menciptakan formula yang belum jadi Story by Five hari ini. Akhirnya lahirlah pada saat itu novel kedua saya, Tanjung Luka. Tanjung Luka saya tulis justru kurang dari 1 bulan dengan ketebalan 300 halamanan. Pada saat itu formulanya benar-benar bukan seperti hari ini, tapi saya berkeyakinan ada yang salah nih, gue nulis 1 tahun 2 bulan. Pasti ada yang salah. Nah, jadi saya belajar, saya harus mencoba menyiapkan cerita sedemikian rupa. Nah, ketika dia menjadi karya yang bagus, akhirnya mudah diterima penerbit dan juga insya Allah mudah diterima oleh khalayak dan dibincangkan serta beroleh sejumlah penghargaan dan segala macam, itu sendiri karena ia ditulis oleh orang yang memiliki kapasitas literer yang mumpuni. Orang yang memiliki jam terbang yang tinggi, orang yang sudah sering melatih dirinya untuk menulis, dan lain-lain. Begitu. Selanjutnya, ini sudah saya jelaskan tadi. Nah, sekarang ini kita buat makin panjang lagi dia. Aktivitas bagi ada yang pemula khususnya, bagi ada yang tidak pemula, otodidak ini sendiri mungkin sudah bisa Anda untuk menyelesaikan cerita, untuk bisa menyelesaikan tulisan Anda. Tapi apabila Anda adalah seorang pemula dalam konteks begini, saya meyakini bahwasanya hanya 2 cara untuk menyelesaikan cerita. Untuk menghasilkan karya yang baik itu hanya 2 caranya, yaitu banyak membaca dan banyak menulis. Kalaupun mau kita modif ada 4, banyak membaca, banyak menulis, membaca banyak, menulis banyak. Begitu aja gitu loh. Nah, tapi apabila Anda udah baca banyak nih, udah nulis banyak, artinya kapasitas literer Anda secara mandiri udah selesai urusannya. Sebenarnya yang Anda butuhkan pada saat itu yaitu, ketika Anda sudah sampai pada titik itu, Anda diperkenankan untuk mengambil shortcut, fasilitas dalam ranah kepenulisan yang disebut dengan kelas, begitu. Nah, kelas-kelas di sini sendiri saya selalu menganjurkan Anda mengikuti kelas-kelas yang memang akan membantu Anda untuk menulis sampai selesai. Bukan kelas yang sekadar memotivasi Anda untuk menulis.
Ini penting supaya Anda tidak menghabiskan energi, tidak menghabiskan materi, atau menghabiskan pikiran untuk sesuatu yang tidak terukur. Nah, makanya saya mencoba untuk merilis formula bukan untuk kebutuhan saya, bukan. Karena saya membuka kelas menulis dari 2013 di Lubuk Linggau, dan saya merasa zolim banget kepada murid-murid saya ketika saya menemukan rumus ini pada 2019 begitu. Artinya bayangkan, 6 tahun itu murid saya menulis. Jadi yang ketika mereka berhasil menulis karena mereka mendapatkan energi yang luar biasa dari saya sebagai mentornya, bukan mendapatkan materi yang luar biasa. Ini dua hal yang berbeda begitu. Nah, jadi seperti apa sebenarnya penyiapan cerita yang baik yang ia bisa Anda peroleh atau Anda dapatkan di dalam kelas sebenarnya? Saya lanjutkan lagi. Ini, saya mempercayai bahwasanya ada 3 tahap penting di dalam penulisan cerita panjang khususnya. Bagian yang paling sulit yaitu menyiapkan cerita. Bagian yang paling mudah yaitu menuliskan cerita. Dan bagian yang paling menyenangkan yaitu menyunting cerita. Mengapa menyiapkan cerita ini menjadi sulit? Karena dia berurusan dengan membereskan logika. Dia berurusan sama membereskan logika. Mengapa bagian menulis karena dia berurusan dengan membereskan logika, dan logika ini sendiri akan begitu mudah dan Anda akan terbantu untuk mengingat bagaimana alur kerja serta pohon logika ini sendiri apabila Anda menghasilkan penyiapan cerita Anda melalui formula. Sebenarnya formulanya tidak harus formula yang ada di kelas saya. Anda bisa mengkreat formula apapun seperti itu. Nah, tapi harus diingat kalau bisa Anda menyiapkan cerita itu dengan pola. Tentu saja yang pertama dia harus written, harus tertulis supaya selain ketika Anda menuliskannya Anda mengingatnya, Anda juga tahu bahwasanya Anda memiliki pegangan untuk Anda lihat selalu bahwasanya ini cerita saya. Ini sebenarnya penyiapan cerita yang telah saya lakukan dengan sedemikian rupa. Dan saya menyebut itu adalah formula untuk membereskan logika. Aduh, ini sesuatu yang memang bagi saya sulit gitu. Sulit karena dia akan membuat Anda sedemikian rupa untuk melatih logika Anda, untuk memastikan karakter Anda kuat dan sebagainya. Saya akan kasih contoh nanti pas di akhir kelas supaya enak nanti real apa yang saya sampaikan. Nah, bagian yang paling mudah yaitu menuliskan cerita. Dan saking mudahnya Anda tidak butuh apapun kecuali konsistensi, gitu. Anda hanya butuh konsisten dan soliter. Soliter artinya Anda silakan Anda ciptakan situasi, keadaan yang paling nyaman bagi Anda sehingga Anda hanya merasa berurusan dengan diri Anda sendiri, begitu. Selebihnya Anda konsisten aja. Konsisten apa? Konsisten menuliskannya. Menuliskan apa? Sesuatu yang udah disiapin. Hasil dari formulasi Anda untuk membereskan logika cerita Anda. Dan yang ketika Anda selesai, jadi saya menyebut bagian paling sulit tadi yaitu bagaimana Anda menghasilkan resep, ya. Anda menghasilkan bahan-bahan cerita Anda sendiri karena setiap cerita itu akan memiliki bahan-bahan yang berbeda. Apakah Anda butuh ketumbar di sana atau tidak, itu Anda yang lebih tahu. Itu tuh lama tuh prosesnya itu. Menurut saya mulanya sulit, tapi dia akan menjadi menyenangkan kalau Anda sudah terbiasa. Ketika itu sudah jadi, Anda tinggal nambahinnya gitu, nambahinnya kocok segala macam, dan itulah prosesnya mudah. Menuliskan cerita untuk menghasilkan bolus spons, yang saya selalu nyebut ini bolus spons. Bayangkan. Kalau bolus spons sudah jadi, Anda akan masuk pada bagian yang paling menyenangkan. Apa? Menghias bolus spons itu jadi black forest. That's what I call work. Itu yang disebut dengan karya, gitu loh. Jadi itu tuh menyenangkan banget gitu. Dan ketika menghias dengan saya mengumpamakan menyunting itu seperti menghias bolus spons untuk menjadikannya black forest, yang Anda butuhkan adalah ketelitian. Ketelitian sehingga bolu itu, black forest itu akan menampilkan gayanya sendiri. Dan gaya inilah sesuatu yang paling mahal sebenarnya. Saya itu kalau saya menyunting cerita orang lain, saya selalu
diskusi yang paling lama adalah gaya lu kayak apa gitu. Ketika saya menjadi ghostwriting, saya akan bilang kepada klien saya bahwasanya menyunting jangan pernah Anda kasih sama gue, berantakan, karena menyunting itu adalah menghasilkan gaya itu hanya Anda yang tahu. Nah, pada konteks ini Anda ketika Anda sudah sampai menghasilkan gaya, gila, hilang nama Anda di situ, orang tahu itu yang nulis A, hilang nama Anda, orang tahu itu nulis Helvi, itu yang nulis Asma, itu yang nulis Terelia atau segala macam. Nah, hal-hal yang seperti ini sebenarnya harus kita pahami dulu. Saya dulu nggak peduli ini kalau saya tidak punya kelas, gitu. Saya memedulikan ini karena saya punya kelas, dan ternyata ketika saya merilis ini sendiri, gila. Mungkin banyak sekali siswa saya itu senang sekali ketika mengikuti kelas. Tapi ketika mereka baru sampai pada penyiapan cerita ini, gila nih, Bang, lo kok salah mulu nih gue? Ya nggak apa-apa, tidak ada yang langsung mudah gitu. Kamu harus beruji coba kan gitu. Mastiin ini cocoknya pakai ketumbar atau pakai vanili atau seperti apa. Nah, saya akan coba lanjutkan ketika kita akan masuk ke dalam kelas, di mana kita akan menghasilkan belajar cara menghasilkan cerita sampai selesai, serta kita akan belajar yang namanya formula. Saya akan menyebutnya begitu. Sebenarnya kita bukan ngomong menulis cerita, kita bukan ngomong menyunting cerita. Di kelas itu simpel aja urusannya, hanya menyiapkan cerita. Beres Anda menyiapkan cerita, maka menulis Anda akan mudah. Jangan pernah ya seperti kutipan klasik ya, gagal merencanakan ya merencanakan kegagalan begitu. Ini tuh berlaku banget gitu. Jadi merencanakan atau menyiapkan ceritanya itu ya harus benar-benar sedemikian rupa disiapin gitu. Nah, oke, saya mau cerita dikit. Ini bagaimana kalau saya menyiapkan cerita ini. Dan ini juga diajarkan di kelas saya Tumpuk Blek. Makanya kalau Anda lihat kelas saya itu orang sering ngeluh gini, Ben, gue nggak bisa ikut kelas lu karena kelas lu tuh lama banget. Ya, kelas saya itu kalau kelas novel itu berapa ya? 8 kali pertemuan. Karena secara tidak langsung murid saya akan saya pandu pelan-pelan untuk selesai kelas, selesai penyiapan ceritanya. Dan mereka bisa tulis kapan aja, selesai. Karena yang paling mahal itu. Nah, jadi yang pertama kita akan ngurus konsep cerita. Kedua, saya akan ngurus riset. Ketiga, dan ini sering kebalik loh. Orang tuh ngomong riset dulu, baru konsep cerita. Gila, lu ngabisin waktu kalau lu kebalik ini ya. Sedangkan yang ketiga yaitu karakter. Saya bilang teman-teman, dalam konteks fiksi atau dalam konteks novel, pusat cerita bukan plot, catat. Pusat cerita adalah karakter. Pusat cerita adalah karakter. Anda bisa begitu mencintai Kinan serta membenci. Saya nggak tahu siapa itu pelakornya. Itu karena apa? Karakternya matang banget, plotnya ngikut gitu ya. Nah, jadi bagian ketiga cerita, bagian keempat itu baru plot. Serta bagian kelima biasanya bagian bab. Anda kalau ikut kelas saya pada bagian bab ini, oh, this is very excited. Ini seru banget nih, karena urusan susahnya udah kelar. Gitu. Nah, tapi atas keterbatasan waktu hari ini, Mbak Asma, saya mau coba simulasi konsep cerita aja dulu. Gimana? Silakan Ben. Silakan. Oke. Nggak, saya mau bilang dulu. Tapi bagaimanapun formula itu bukan mantra. Bukan simsalabim. Ini penting banget. Jadi jangan kita ngikuti kelas, terus kita dapat formula, kita udah daftar kelas, oke, gue udah daftar kelas Benny, gue udah daftar kelas Asma, oke, just wait and see, I'll be a writer soon, gitu kan? Itu nggak bisa auto begitu. Bagaimanapun dia adalah sesuatu yang begini. Nah, ini saya akan coba simulasi konsep cerita begini. Ini sebenarnya saya tuh benci banget matematika ya Allah gitu ya. MIPA, sains itu ampun. Tapi ketika saya memiliki kelas, ternyata saya akan bergaul sama logika dan urusannya adalah matematisasi cerita. Ini penting karena hanya mematematisasi ceritalah semua
semua formula saya bisa diukur. Ini penting, ukur ini penting. Bagaimana mengukur ini penting supaya gurunya punya tools untuk assessment serta siswanya percaya bahwasanya ini tuh benar-benar salah, bukan sekadar selera seperti itu. Contoh, kalau konsep cerita, saya akan bilang konsep cerita yang paling dasar yaitu ideasi. Apa tuh ideasi? Cerita-cerita baik itu tidak turun dari langit. Cerita-cerita baik itu diusahain. Nah, dalam konteks ideasi, saya tuh ngomong begini. Saya atau Mbak Asma atau siapapun penulis akan sering ketemu sama muridnya bilang, kenapa kamu kok belum nulis juga? Oh gila Mbak Asma, ide ini susah banget deh. Bla 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 lainnya gitu ya. Ide itu enggak ditunggu, ide itu diideasi, dihasilin gitu loh. Ide itu hasil dari craftsmanship gitu. Dia hasil kerajinan, ketekunan, dan dia mirip sekali sama kerja pertukangan gitu, benar-benar telaten gitu. Nah, ideasi ini rumusnya apa? Rumus ideasinya yaitu adalah sebuah kalimat yang isinya cuma 2. Isinya yaitu karakter tambah keinginan. Nanti setelah Anda menghasilkan sebuah karakter dengan keinginan, Anda akan sampai pada pra-premis. Pra-premis yaitu setelah karakter Anda punya keinginan, Anda tambahin nih bagaimana cara dia mencapai keinginan itu. Terus habis itu Anda akan sampai di premis. Ini kita baru ngomongin konsep cerita ya. Kita belum ngomongin 4 yang lain. Ini tadi konsep cerita, riset, karakterisasi, plot, dan yang terakhir itu bab. Oke, nah jadi kita ngomongin konsep cerita ini. Nah di dalam konteks cerita stepnya yaitu Anda harus tahu bahwasanya ide itu diusahain. Habis Anda gimana mengusahain ide? Udah rumusnya hanya kamu pilih karakter dan kasih dia keinginan. Habis itu Anda akan sampai di pra-premis yaitu dengan memberikan cara atas keinginan Anda. Dan habis itu Anda akan sampai premis yaitu dengan memberikan hambatan pada karakter Anda untuk mencapai keinginannya. Oke, saya mau simulasi dulu tentang bagaimana kita menghasilkan sebuah kalimat yang menarik. Oke, ya ini nih. Jadi misalkan kalimat dasar nih, Mbak Asma bilang, oke Ben, kalimat saya yaitu Ani karakter plus keinginan, yaitu Ani ingin makan nasi. Oke, sesimpel itu aja kalimatnya. Ani ingin makan nasi. Nah, sekarang Ani ini siapa? Dia perlu diprofilisasi. Ani ini siapa? Gitu. Oke, saya mau kasih profiling yang paling sederhana, yaitu Anda harus kasih tokoh Anda usia. Sesimpel itu. Ani 7 tahun ingin makan nasi. Ani berarti Ani gadis kecil yang berusia 7 tahun ingin makan nasi. Terus Anda harus melengkapi profilisasinya. Bayangin gini, saya akan mulai begini. Misalkan ada kalimat Ani ingin makan nasi. Apa spesialnya kalimat ini? Enggak ada yang spesial. Enggak ada yang spesial. Tapi kita akan berangkat dari sesuatu yang sangat sederhana ini. Nah, untuk seperti yang saya bilang, pusat cerita, center of story is character. Oke, jadi urusan kita tuh benar-benar membuat karakternya kuat benar. Ini idenya gitu. Jadi karakter yang pertama itu simpelnya yaitu kamu kasih dia usia. Ani gadis kecil 7 tahun ingin makan nasi. Udah nih, udah nambah. Oke, jadi kalimat kita yang kalimat apaan sih Ani ingin makan nasi? Ada sedikit kita kasih kejelasan. Oh, jadi anak kecil yang namanya Ani yang berumur 7 tahun ini ingin makan nasi. Apakah dia sudah kuat? Enggak, belum. Kita lengkapi lagi. Profilisasinya menjadi gimana? Gimana cara melengkapinya? Yaitu cara melengkapinya yaitu gini. Anda buat kenapa karakter Anda itu layak atau pantas makan nasi. Loh. Gimana supaya Ani ini pantas atau layak punya makan nasi? Paling simpel pasti kita kepikiran, oh tokoh yang paling pantas, karakter yang paling pantas makan nasi itu pasti karena dia kelaparan. Betul kan?
Ani yang berusia 7 tahun yang kelaparan sepulang sekolah ingin makan nasi. Gila, itu udah punya alasan yang kuat tuh kalimat kita tuh bergeraknya gitu. Nah, sekarang kita perkuat dia. Kenapa dia kelaparan pulang sekolah? Oh, Ani 7 tahun yang lupa sarapan ternyata. Yang lupa sarapan sepulang sekolah ingin makan nasi. Oh, makin kuat itu. But benar aja nggak cukup, kuat aja nggak cukup. Kalimat itu baru sah sebagai ide kalau dia menjadi kalimat menarik. Apa ide kita ternyata dari kalimat Ani ingin makan nasi tadi, kita buat dia makin menarik. Ternyata begini bentuknya. Ani 7 tahun yang seharian dipaksa mengemis oleh ibu tirinya ingin makan nasi. That's your idea. Sesimpel, stepnya begitu sampai nanti kita menghasilkan kalimat yang menarik. Nah, sampai di sini saya mau menyampaikan bahwasanya kerja-kerja menulis cepat itu adalah kerja yang sudah Anda tinggal nikmati saja kalau Anda menyiapkan cerita Anda dengan telaten dan teliti. Dengan telaten dan teliti. Dan ini pun hanya salah satu contoh bagaimana konsep cerita. Konsep cerita itu ujungnya premis. Di mana dia itu ideasi, pra-premis, dan premis. Saya tidak bisa cerita panjang lebar karena keterbatasan. Ini ideasi dulu. Jadi ide itu begini. Ide itu karakter Anda punya keinginan. Yang lebih to the point lagi, ide itu yaitu karakter Anda punya alasan kuat kenapa dia harus punya keinginan. Ternyata Ani 7 tahun yang seharian dipaksa mengemis oleh ibunya ingin makan nasi. Kebayang kita. Dia udah dipaksa mengemis seharian oleh ibu tirinya ingin makan nasi. Karakternya udah kuat di situ dan dia bisa menjadi ide Anda. Bagaimana dia jadi pra-premis dan premis itu akan lebih banyak akan dipelajari di kelas saya. Nah, dan saya sebelum saya akhiri, mungkin nanti memperdalamnya bisa nanti kita lewat percakapan sama Mbak Asma. Ini saya wanti-wanti, Anda ikut kelas apapun, Anda harus ingat ini. Anda harus ingat ini ya. Jangan pernah Anda lupakan ini. Kalau Anda melupakan ini, kelas itu akan menjadi tidak berarti bagi Anda. Jadi sehebat apapun Anda ketika Anda ikut kelas, supaya kelas itu memberikan Anda ilmu, memberikan Anda kecakapan, memberikan Anda insight, serta highlights baru, yaitu Anda harus tahu, Anda harus percaya pada guru Anda. Cara bagaimana, wujud Anda percaya pada guru Anda, yaitu Anda mengerjakan semua tugas-tugas di dalam kelas. Dan ketika Anda mengerjakan tugas itu, jangan pernah berimprovisasi. Jangan pernah Anda melakukan sesuatu yang Anda pikir, oke, gini tuh akan lebih out of the box. No. Jadi Anda harus ingat, learn bagi Anda yang pemula, apalagi yang mengikuti kelas dan mengikuti pembelajaran, dan ini sering mungkin yang membuat Anda sampai hari ini ikut kelas, tapi gue kok nggak dapat apa-apa. Jangan-jangan karena you don't learn the rules like a professional, then you may not break them like an artist. Jangan-jangan Anda tidak belajar sebagaimana seorang yang profesional. Jangan-jangan Anda tidak mempelajari semua yang guru Anda beri. Padahal kalau Anda sudah mempelajari semuanya dan Anda sudah mastah di sana dan Anda sudah paham, Anda akan tahu bahwasanya Anda diperbolehkan untuk membelakangi semua pembelajaran itu serta mengimprovisasinya, bahkan menghasilkan cara baru seakan-akan Anda adalah seorang seniman. Nah, teman-teman, menulis cepat, menulis efisien adalah hasil dari penyiapan cerita yang dibuat sedemikian rupa. Kalau Anda seorang otodidak, Anda boleh mengabaikan ini. Kalau Anda seorang otodidak dan seorang yang bertalenta, Anda boleh mengabaikan ini. Sebagaimana saya mengabaikannya sampai tahun 2019. Dan sampai tahun 2019 itu, saya masih nulis cerpen di media massa, cerita saya masih dapat penghargaan, saya masih nulis novel juga dan segala macam, tapi saya tidak nulisnya secepat hari ini, ya, secepat hari ini. Dan ini penting sekali karena bagi saya menulis cepat dan benar sih penting banget karena makin kesini gangguan media sosial tuh nauzubillah gila ya gitu. Jadi tanpa sadar kita punya waktu yang sedikit banget. Jadi saya kebanyakan update status ya Ben. Betul. Jadi karena kita punya waktu yang sedikit banget ini, sebenarnya ada penting banget itu untuk memahami menulis efisien, atau menulis cepat, atau menulis mangkus, atau menulis sampai selesai. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau apabila terlalu teknis, Mbak.
Karena menurut saya ini yang lebih dibutuhkan dari sekadar motivasi dan segala macam. Teman-teman, terakhir saya saat ini sedang membuka kelas menulis. Anda bisa lihat di Instagram saya Benny Arnas atau Instagram Benny Institute. Kelas saya ini kelas cerita pendek berlangsung 3 pertemuan, kelas novel berlangsung 6 pertemuan, dan novel plus penyuntingan berlangsung 8 pertemuan. Dan dia jaraknya sepekan. Karena di kelas ini saya ingin nerapin bahwasanya nanti selesai kelas siswa saya terkejut karena dia udah mendapatkan story by 5. Apa story by 5 itu? Lanskap ceritanya, sehingga kalau mereka mau nulis kapan aja, mereka akan bisa menulisnya dengan cepat. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ben, sebelum kita buka tanya jawab ya. Ya. Paling cepat kamu menyelesaikan sebuah novel itu berapa lama? 3 hari. 3 hari. 3 hari saya nulis. Bulan Madu Matahari itu 30.000 kata. 3 hari. Oke. Persiapannya berapa lama? Tapi story by 5-nya saya persiapin 1,5 bulan. 1,5 bulan. Saya nyiapin penyiapan ceritanya 1,5 bulan. Otak atik bla bla lainnya sampai akhirnya tadi story by 5 kan yaitu sampai nanti Anda ujungnya itu Anda akan menghasilkan bab. Ketika Anda sudah sampai di sana itu Anda pasti ketawa lebar banget, gila nih, gue hanya tinggal nulisinnya, Anda hanya tinggal menyiapkan waktu atau meng-create solitarianism kalian sendiri, menyiapkan kesendirian dan kenyamanan Anda untuk menghasilkan. Demikian. Siap. Jadi itu 1,5 bulan termasuk konsep cerita, termasuk kemudian riset di sana ya Ben ya, karakterisasi ya di 1,5 bulan. Ya, betul. Oke. Betul. Ya, jadi teman-teman jangan salah ya, bukan dari mulai persiapan, riset apa segala macam 3 hari, bukan ya, tapi lebih lama lagi waktu persiapannya. Dan itu makin lama makin bagus persiapan, makin cepat kamu bisa menulis. Meskipun saya belum kebayang ya. Ya, betul sekali. Hari. Baik, Ben, ini sudah ada banyak pertanyaan. Basma izin kalau misalnya memungkinkan, boleh kita tambah waktu nggak Ben untuk pertanyaan? Oke. Boleh ya? Oke, silakan. Saya mulai dari Mbak Hasni Tagli dan Mbak Mifa Yunita dan Laila Ashifa. Silakan. Iya. Satu pertanyaan ya Mbak ya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Selamat malam Bang Benny ya, Bunda Asma ya, dan teman-teman sekalian. Ya, menarik sekali apa yang sudah dipaparkan tadi, dan saya sangat sepakat ya. Jadi kalau bicara antara aktivitas menulis dan persiapan cerita, kayaknya memang lebih berat ya, lebih panjang gitu durasinya untuk persiapan. Karena itu sudah saya mengalami sendiri ya. Kalau novel pertama itu 2 tahunan ya, alhamdulillah. Yang kemarin ini yang kedua cukup lebih pendek karena memang saya konsentrasi di persiapan. Nah, cuma ada tadi dari materi yang masih mengganjal ya di saya. Nah, ini terkait riset Mas Benny ya. Jadi kalau misalnya pernah Mbak Asma jelaskan bahwa ketika misalnya kita tidak bisa langsung ke TKP gitu ya untuk latar cerita, kemudian kita meminjam gitu panca indera orang lain. Nah, itu dalam cerita yang kemarin saya tulis itu kan memang basisnya adalah perbankan ya. Jadi saya ngambil berbagai literatur, berbagai sumber ya, ada yang hasil wawancara, ada yang hasil bacaan. Nah, cuma yang masih mengganjal begini, dalam batas kayak gimana gitu ketika kita menulis itu untuk menghindari yang namanya plagiasi gitu ya, karena jangan sampai misalnya kita ngambil latar tempat dari novel orang lain atau penjelasan gitu ya, dari penjelasan ekonomi atau istilah apapun itu dari novel orang lain, yang ketika itu kita formulasi ulang tidak menghilangkan makna, tapi itu juga nggak membuat kita kayak nyontek-nyontek gitu novel orang lain. Ya, itu mungkin Bang yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya ini pernah dibahas sama Pak Maman S. Mahayana ya, tapi mungkin Mbak Hasni waktu itu tidak hadir ya. Silakan Benny. Ya, jadi kita sebenarnya bukan hanya kadang berhadapan dengan data yang banyak banget dan menarik gitu ya. Dan rasanya data-data ini sendiri pengen banget semuanya masuk ke dalam novel kita gitu.
Tapi rasanya nggak mungkin juga kita melakukannya karena kita tahu ada ada yang namanya plagiarisme di sana. Nah, jadi cara bagaimana saya sendiri untuk mengadopsi semua data, narasi atau bahkan kutipan-kutipan yang indah yang saya sukai sendiri, yaitu ada 2 cara saya melakukannya kalau di dalam novel, yaitu pertama dengan melakukan parafrasasi gitu. Jadi Anda memparafrase ulang dari apa yang Anda temukan. Contoh gitu ya. Saya tuh suka banget pada kutipan dari Perempuan Lollipop, cerita pendek karya Bambi Cahyadi. Teman saya juga dia bilang cara terbaik untuk menikmati perjalanan yaitu dengan membiarkan dirimu tersesat. Aduh, gila, ini keren banget menurut saya gitu. Akhirnya ketika saya nulis catatan perjalanan saya di Pulau Seram, Peru, dan saya butuh kutipan ini, terus saya tulis begini. Cara paling dahsyat untuk membuat dirimu mendapatkan cahaya di dalam perjalanan yaitu membiarkan peristiwa dan pengalaman menemukanmu. Gila, itu sama aja sebenarnya gitu loh. Jadi jadi memparafrase ulang ini sendiri adalah sebuah trik kalau menurut saya untuk kita lakukan sehingga dia menjadi milik kita, begitu. Sehingga dia menjadi milik kita. Orang yang memiliki pun dia tidak merasa dicuri, gitu. Nah, kedua, kalau di dalam novel biasanya kan kita butuh sebuah informasi yang mungkin seperti yang dibilang sama Mbak Asli tadi, pengetahuan tentang perbankan yang begitu kaku begitu ya, data-data geografis sebuah wilayah yang memang ini sendiri tidak bisa kita improve sedemikian rupa gitu, karena angka-angkanya udah clear dan segala macamnya udah clear. Anda bisa memasukkannya ke dalam dialog sebenarnya begitu. Misal Anda Anda ingin menulis tentang Ljubljana. Ljubljana yaitu ibu kota Slovenia. Terus Anda ingin informasi yang Anda dapatkan adalah Ljubljana yaitu salah satu kota di Eropa Timur di mana 25%-nya adalah orang-orang yang pergi atau berhasil selamat dari Holocaust begitu, dan mereka memiliki dekat sekali dengan Danau Bled yang merupakan tempat wisata yang ada di negara tersebut. Anda bisa membuatnya sedemikian rupa ketika ada tokoh lawan dari tokoh ini bilang, kenapa kamu ingin datang ke Ljubljana? Ya, bagaimanapun bagi saya selalu menarik pertentangan antara Yahudi dan Islam. Ketika saya ingin mengetahui lebih jauh tentang bagaimana Holocaust di sana, saya pikir saya perlu untuk bertemu dengan Anita yang sudah saya kontak yang sudah saya kontak 3 minggu yang lalu untuk tahu bahwasanya ternyata 30% orang-orang di sini adalah orang yang selamat dari peristiwa Holocaust. Gila. Anda tetap mengambil data itu, tapi dia tidak tampil ketika sampai ke plagiarism detektor, dia zong, gitu. Kurang lebih begitu, ya Mbak Hasni. Saya coba jawab semuanya itu coba langsung pada poin secara teknis gitu. Ya. Bukan bisa dipahami, Mbak. Ya, meskipun kita juga ini ya Ben ya, maksudnya kenapa juga kita harus memformula ulang gitu cerita yang udah ada gitu kan ya, kecuali kita merasa kita punya pendekatan yang brilian gitu, yang berbeda dengan itu gitu. Jadi itu ide yang lain lagi gitu. Tapi ya anyway seperti itu, saya sepakat sama Benny ya. Oke, Mbak Milva silakan. Langsung aja pertanyaannya ya. Jadi biar lebih banyak nih karena ini udah waktunya sebetulnya udah selesai. Silakan. Assalamualaikum Bang Benny, Assalamualaikum Mbak Asma. Pertanyaan saya singkat aja, apakah alur dan plot itu sama? Jika beda, pengertian alur itu apa dan plot itu sendiri apa? Itu aja. Makasih Bang Benny. Ya, silakan Ben. Yang saya tahu plot dan plot itu beda. Ini biar nggak serius. Silakan Ben. Saya serasa ikut ini ya. Oke, saya balik lagi ke pelajaran bahasa Indonesia ya. Jadi sebenarnya pengertian ini sendiri sudah kita dapatkan dalam pelajaran bahasa Indonesia. Sebagaimana kita mendapatkan, sebagaimana kita dicekoki sampai familiar sekali dengan istilah kerangka karangan, gitu ya. Jadi istilah-istilah plot, alur dan kerangka karangan ini, kalau menurut saya adalah istilah-istilah yang memang ada di dalam
khasana cerita, narasi, bahasa Indonesia dan segala macam. Tapi hal yang lebih penting kalau menurut saya yaitu bagaimana dia hadir ke dalam cerita Anda untuk menghasilkan cerita yang bernas begitu. Nah, baik. Alur itu saya menyebutnya adalah kalau ibarat sungai, dia adalah aliran sungai. Itu yang saya sebut dengan alur gitu. Tapi ketika aliran sungai tersebut dia punya kelokan, terus dia ada yang punya batu-batu, terus ada yang tenang saja, itu yang disebut dengan plot. Jadi hasil atau produksi plot yang Anda hasilkan, ketika Anda membuat plot, ketika dia selesai dan sampai ceritanya dari awal sampai akhir, itu yang disebut dengan alur. Jadi plot itu sendiri ada di dalam payung yang namanya alur. Tapi alur sendiri sesuatu yang memang bisa dibilang antara ada dan tiada. Artinya Anda jangan pernah fokus untuk menghasilkan alur karena alur akan jadi sendiri apabila plot Anda sendiri bagus. Siap. Oke, kita lanjut ya Ben ya. Mbak Laila Ashifa. Habis ini nanti kita coba ke YouTube ya. Ada pertanyaan juga di YouTube. Silakan Mbak Laila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan Mbak ya, ini Adinda ya. Gini mau izin banyak kan. Biasanya kalau aku buat cerita itu kan pakai itu loh kayak outline, terus udah disiapin kayak singkatnya kisah dari awal sampai akhir gitu kan. Nah kan kadang kelamaan belum itu dibikin, itu udah ada ide baru. Nah terus kadang suka pengen bikin ini, misalnya ikut event atau apa, itu kan nyesuaiin tema. Jadi coba garap itu dulu dan kadang tuh udah kayak mau lupa gitu loh. Nah pertanyaannya itu gimana sih caranya mempertahankan konsep idenya, terus sampai biar nggak lupa gitu sama alur ceritanya. Ya, ini pelajaran. Terima kasih. Dengan ide pertama, silakan Ben. Ya, kenapa kadang-kadang kita sering sekali mengkhianati ide pertama, menyelingkuhi ide pertama, bahkan membelakangi ide pertama, bahkan tidak lagi menganggap ide pertama karena Anda bermain-main sama nyiapin idenya. Karena Anda tidak sungguh-sungguh untuk penyiapan ceritanya begitu. Bahkan kalau penyiapan cerita saya menyebutnya tidak hanya cukup sampai di ide ya. Dia sebenarnya sudah harus terkunci sampai di bab gitu. Jadi Anda sendiri akan selalu ketemu masalah itu. Kalau Anda tidak penyiapan cerita Anda dengan kuat, akan selalu ketemu itu. Jadi Laila, jadi godaan itu akan terus mendatangimu. Kalau memang kamu tidak menyiapkan ceritamu dengan sedemikian rupa, cerita yang saya sebut ini bukan hanya ide, sampai Anda akan menghasilkan plot tadi sampai di akhirnya begitu. Jadi buatlah story by kalau saya nyebutnya story by fact, buatlah penyiapan cerita Anda, formula Anda sampai akhirnya sampai Anda tahu bahwa setiap bab Anda mau nulis apa. Itu memang sulit dan melelahkan ya begitu. Tapi kalau sudah jadi kebiasaan, sebagaimana saya itu asik. Saya mau cerita, saya itu nulis novel Kayu Lapuk Membuat Kapal. Itu novel itu saya tulis 6 hari ya, 38.000 kata. Story by fact-nya sendiri 1 bulan. Karena pada saat itu, story by fact-nya 2 minggu karena saya melewati riset. Karena itu sudah tentang Sirah Nabawiyah, tentang after propot dan pra propot yang rasanya sewaktu saya dulu ngampus gitu, Rohi serta Adika itu udah kelar. Jadi saya butuh momentum gitu. Saking saya ingin menguji formula saya dan akhirnya itu selesai dan saya mengirim ke perlombaan naskah itu dengan nama lain. Nama Danny Georgetown waktu itu yang saya pakai dan akhirnya itu sendiri keluar sebagai juara pertama. Nah, yang ingin saya sampaikan yaitu Anda tipsnya gini, gimana Bang Ben supaya kalau nyiapin cerita tuh enggak lama-lama banget. Pastiin riset, pastiin Anda menulis sesuatu yang sudah Anda kuasai. Supaya risetnya supaya Anda tidak perlu riset, Anda bisa melompat gitu.
Makanya menurut saya Anda bisa punya trik segala macam, tapi balik ke pertanyaan tadi, Anda akan selalu berhadapan sama, aduh, gue ini pengen ubah lagi, atau ini nggak asik kok segala macam. Karena apa? Penyiapan cerita Anda nggak kokoh gitu, begitu. Baik, ya oke. Ben, kita coba nyolek yang di YouTube dulu ya, Ben ya. Silakan. Ya baik, silakan Sheila Rima. Baik Bunda, ini ada pertanyaan dari Kak Adrian, mohon izin bertanya. Apakah setiap karya harus memiliki pesan yang ingin disampaikan atau visi misi, dan siapa penulis yang paling berpengaruh dalam karya-karya Bang Benny? Terima kasih. Oke. Silakan Ben, apakah sebuah cerita harus punya pesan, dan siapa penulis yang paling berpengaruh terhadap karya-karya Benny Ernest? Ya, kata orang, karya yang baik itu karya yang memang tidak punya tendensi untuk menyampaikan pesan ya. Jadi dia biarkan terbuka dan mengalir. Kalau menurut saya, no, rugi banget loh. Kita udah nulis ribuan kata, tapi tidak ada suara yang kita bawa. Bagi saya ngapain nulis kekosongan gitu loh. Nah, jadi kalau di dalam cerita itu akan ada dua, ada cerita A, cerita B. Cerita A Anda akan berhadapan sama struktur cerita. Cerita B Anda akan berhadapan dengan moral argumen. Ini cerita B ini dia harus sesamar mungkin supaya pembaca Anda mendapatkan, terus mereka tergerak, bahkan bisa menghasilkan sebuah penemuan atau perubahan peradaban tanpa mereka sadari. Nah, ini yang paling susah sebenarnya. Tapi di dalam kelas saya menamai materinya yaitu metaforisme. Anda bayangkan, metaforisme itu cerita yang baik, yaitu cerita yang mampu menghadirkan metafora. Metafora itu kalau dalam bahasa Sapardi, sastra adalah ngomong begini, artinya begitu. Simple. Anda nonton film Parasite mungkin, film yang dapat Oscar 2020. Film Parasite itu kalau Anda lihat apa dia ceritanya, yaitu tentang sebuah keluarga yang bosan hidup miskin gitu loh. Bosan hidup miskin, dan mereka ingin ketika mereka bertemu dengan sebuah keluarga kaya yang polos, akhirnya mereka memanfaatkan kesempatan itu untuk mengambil alih status sebagai keluarga kaya dari keluarga yang sudah mapan duluan. Itu adalah cerita yang kita dapatkan. Tapi tahu nggak Anda? Berarti keluarga ini sebenarnya yaitu orang-orang jahat semua, toh? Dari ibunya, dari ayahnya, dari anak sampai anak-anaknya. Tahu nggak apa yang terjadi? Semua penonton berpihak pada keluarga ini. Berpihak pada keluarga ini. Ini artinya keberhasilan untuk menghasilkan metaforisme. Ceritanya yang saya sampaikan tadi, metaforismenya yaitu pemberontakan kaum proletar atau kaum miskin yang selama ini sering diabaikan oleh orang-orang kaya yang berjarak sama orang miskin. Artinya, saking bagusnya cerita B atau metaforisme atau pesan moral yang Anda sampaikan, bahkan tokoh jahat tanda kutip pun bisa menjadi protagonis seperti Parasite. Apalagi Joker itu protagonisnya apa? Protagonisnya ya Joker itu, tapi sebenarnya dia nembakin orang, membunuh orang dan segala macam. Tapi karena kita bisa menghasilkan metafora sedemikian rupa, apa artinya? Gini loh kalau metafora atau moral argumennya yaitu gini loh kalau lu sering ngebully orang, ya akhirnya bertumpuk-tumpuk dan dia menjadi orang jahat pada akhirnya. Nah, singkatnya lagi, saya sampaikan kita sebagai penulis, manfaatkanlah ketika Anda menulis karya sebanyak mungkin untuk memasukkan suara Anda di sana. Tapi memasukkannya yaitu dengan memakai cerita B, subtext, lapis keduanya. Sehingga tanpa orang sadar, ya gue ini melihat Joker, tapi dia jahat. Oh enggak. Dia ini orang teraniaya, begitu loh. Gitu. Jadi orang akan merasa dia akan masuk ke dalam cerita ini tanpa dengan kasar kita tulis, mengajari begitu. Siapa yang penulis yang memengaruhi saya ini besar dan saya berkenalan sama narasi fiksi itu, saya berkenalan pertama kali mulanya dulu saya membaca Kopingho, saya membaca mungkin komiknya Petro Gareng ya di masa saya, terus saya membaca Wiro Sableng. Tapi itu baca aja karena memang saya suka baca.
sampai akhirnya saya berkenalan dengan narasi cerita dan akhirnya saya tergerak untuk menulis, yaitu perkenalan saya dengan cerita-cerita di Anida gitu. Termasuk ceritanya Mbak Asma Nadia begitu. Sampai saya dan istri membuat forum Lingkar Pena 2008 karena begitu mengharu biru membaca serial Matahari Tak Pernah Sendiri. Aduh, itu tuh cerita-cerita yang luar biasa yang menurut saya ketika sampai pada titik itu sebenarnya menulis ini kita bukan hanya punya motivasi kekaryaan, tapi kita harus punya motivasi kehidupan, motivasi moral. Demikian. Mbak, suara. Iya, kayaknya buku itu bagus diterbitkan lagi untuk menjadi Mbak, harus Mbak. Buat teman-teman saya jadi berpikir seperti itu ya. Baik ya. Ini saya tadi mengajukan sebetulnya nih Mbak Nuhin kayaknya nggak lihat di chat ya. Saya ingin memilih salah satu nih di antara pertanyaannya Mbak Nuhin atau pertanyaannya tadi Mbak siapa tadi ya satu lagi ya. Tapi saya bacakan dulu Ben biar agak cepat ya. Sebentar. Ini ada yang nanya biaya kelasnya Benny berapa? Silakan ya follow Benny Arnas ya di Instagram ya. Tadi saya mention juga di new postnya Asma Nadia di Instagram. Silakan ya. Oke, ini Mbak Marhani langsung saja pertanyaan saya di tahap penyuntingan. Bagaimana agar kita bisa membentuk gaya kita sendiri di tahap penyuntingan ini? Sebetulnya tahap penyuntingan ya Ben ya. Oke. Ya. Jadi memang yang paling mahal itu yaitu bagaimana kita menulis dengan gaya. Menulis dengan gaya itu sebelum sampai menulis dengan gaya ada fase yang kalau sudah sampai di fase ini menulis itu benar-benar seperti memproduksi kegembiraan. Apa itu? Menulis tanpa berpikir. Kalau Anda masih nulis lainnya, dia bukan hanya bermasalah pada penyiapan cerita Anda. Memang menulis itu belum mendarah daging pada diri Anda. Bayangkan, ketika penat kita pulang, kita akan ngambil remote terus nyalakan TV. Ketika kita ngerasa gabut nih, terus kita main PlayStation. Ketika kita ngerasa pengen makan tapi kenyang, terus kita ngambil snack di lemari es, terus kita memakannya. Bayangkan, ngambil snack ya, mencet remote televisi, terus kita main PlayStation itu adalah aktivitas tanpa berpikir semua. Ya, tanpa berpikir. Gila. Kalau menulis sudah sampai pada titik itu, Anda akan bisa menciptakan gaya. Nah, tadi konteks menciptakan gaya pada akhirnya memang akan lebih bagus sekali. Menulis dengan gaya itu akan Anda dapatkan itu ketika Anda sampai pada tahap penyuntingan. Walaupun bagi yang terbiasa menulis sudah mendapatkan gayanya, penyuntingan hanya tentang pemolesan karyanya lagi ya begitu. Tapi bagaimana kita bisa menyunting dengan gaya itu banyak hal yang harus Anda lakukan, yaitu jam terbang menulis Anda harus Anda tingkatkan sedemikian rupa. Sampai Anda, menurut saya tidak apa Anda mencoba berbagai gaya kepenulisan, berbagai genre, sampai Anda ketemu yang ketika Anda nulis kayak gini tuh, gue ngerasa nyaman banget, gitu. Ketika saya menulis seperti ini, pesannya jelek gitu loh. Ketika saya menulis seperti ini, terus saya mendapat kegembiraan, yang baca juga banyak, terus saya merasa leluasa untuk menyampaikan moral argumennya. Jadi dia bukan pekerjaan semalam atau segala macam, tapi dia merupakan hasil bagaimana sari atau abstrak dari aktivitas menulis Anda yang luar biasa tinggi tadi. Kalau bahasa dalam buku Bling, siapa penulisnya lupa saya, atau buku Outlier itu seri keduanya, dia menyampaikan bahwasanya Anda baru sampai ketemu diri Anda siapa dalam ranah kreatif kalau Anda sudah melakukannya 10.000 jam. Gitu. Ya, tadi sepakat dengan Benny ya, soal gaya itu jam terbang dibutuhkan, sama seperti kalau anak kecil nggak belajar gaya jalan dulu, tapi dia belajar jalan dulu. Ya kalau jalannya udah mantep baru ya boleh pakai gaya-gaya ya. Ben, ini ada Mbak Ana Soliha nih Ben, ini Mbak Asu udah nggak tega sama Benny nih, tapi tinggal satu pertanyaan nih, gimana nih Ben? Ya, oke. Kita tampung ya, oke. Mbak Ana Soliha ya, kita terima kasih mau Benny nih ya, udah lewat banyak nih. Silakan Mbak, langsung aja singkat saja satu pertanyaan. Ya, satu pertanyaan, kalau mau ikut kelasnya Bang Benny Arnas, apa saja yang perlu disiapkan? Karena
mau ikut itu agak takut gitu, takutnya nanti. Beni baik kok Mbak. Gurunya udah strict gini kali ya, tiba-tiba takut gitu. Mbak, saya tuh gini, kalau saya bicara, apalagi saya megang kelas itu benar-benar berapi-api semangat ya. Kalau menurut saya percaya banget aktivitas positif termasuk semangat itu bisa menular ya gitu. Nah, di dalam kelas saya akan bilang nanti ketika akan mulai kelas kami akan membagikan rundown kelas. Ini penting banget. Ketika kelas mulai pada Sabtu, kelas selalu akan diakhiri dengan penugasan. Tugas harus dikirim maksimal Rabu. Kenapa? Anda harus jadi murid yang baik, tapi saya juga harus jadi guru yang baik. Anda butuh waktu untuk mengerjakan tugas, saya juga butuh waktu untuk memeriksa tugas supaya hasilnya bagus gitu. Jadi yang dibutuhkan yaitu gurunya guru yang berkomitmen, muridnya juga murid yang berkomitmen gitu. Kalau Anda setengah-setengah atau menganggap misalkan memang sih kelas ini nanti akan selesai kelas Anda akan dibagikan slide, Anda akan dibagikan esai, Anda akan dibagikan video kelas. Tapi kalau Anda hanya mengandalkan itu, Anda tidak sungguh-sungguh. Kalau menurut saya nggak apa-apa, Anda nggak usah ikut kelas saja. Nanti kasihan, nanti Anda akan menghabiskan waktu, akan menghabiskan energi, terus Anda akan dikejar-kejar terus oleh tugas. Karena apa? Kalau Anda mengikuti kelas dengan baik nantinya, tugas tuh mudah deh, jalan dia, gitu loh, jalan. Dan yang paling penting adalah saya menginginkan adalah murid-murid atau peserta-peserta yang juga sungguh-sungguh. Jadi apa sih prasyaratnya? Prasyaratnya yaitu Anda menjadi orang yang belajar dengan sungguh-sungguh. Gitu. Karena kelas kita kan cuma belajar penyiapan cerita ya. Nanti akan sampai ke penulisan. Kalau penulisan cerita saya nggak pernah ikut campur ya. Jadi bagian paling sulit itu apa? Penyiapan cerita. Yang ketika sulit Anda dibutuhkan apa? Sungguh-sungguh itu. Baru nanti Anda akan sampai pada bagian yang menyenangkan. Pada bagian yang menyenangkan itu Anda akan bisa sampai pada titik yaitu memperhatikan detail dan sampai syukur-syukur akhirnya akan menciptakan gaya. Demikian. Baik ya, oke saya kira itu ya luar biasa sekali malam ini. Beni terima kasih sudah menjadi guru bagi kami semua ya. Udah nggak bosan ya Mbak? Enggak lah, dan saya kebayang nih ya kalau ini yang hadir nih 213 ini ya, kemudian semuanya bisa menulis novel 3 hari. Wah, mana dia langsung ngilang, langsung tewas. Ya baik teman-teman, tapi nggak masalah ya, kita selalu fastabiqul khairat ya. Dan satu lagi ya, tekankan jangan hanya menulis, tapi tadi yang Beni bilang ya, membaca. Karena kegiatan membaca ini mempengaruhi nanti wawasan literasi kita. Jadi akhirnya kita merasa, kadang-kadang kita merasa ya Ben, wah ini pendekatan baru. Padahal udah 7 juta orang yang sudah menuliskan dengan gaya seperti itu gitu ya. Atau dengan pendekatan seperti itu. Jadi banyak-banyak membaca dan sempatkan ya. Karena di KBMF itu kita diuntungkan dengan sebelum misalnya baca novel Assalamualaikum Beijing yang kedua ya Ben ya. Sebelum baca kamu bisa ngintip dulu nih bab-bab awalnya. Baru kemudian kira-kira saya mau menjadikan ini investasi saya nih untuk menulis gitu ya, untuk menulis. Jadi investasi bacaan yang baik ya, itu saya kira sama seperti makanan yang baik, outputnya juga baik ya. Bacaan yang baik insya Allah juga nanti outputnya makin baik ketika kita menjadi penulis ya, yang tidak cuma produktif ya, tapi juga meninggalkan jejak ya, meninggalkan rasa ya, dan mudah-mudahan mencerahkan di setiap perjalanan pena kita, insya Allah seperti itu. Beni, sekali lagi terima kasih. Sheila, saya serahkan kepada Sheila, apakah kita akan foto bareng kali ini? Baik Bunda, sebelum mengakhiri acara BDB malam ini, kita foto bareng dulu ya. Untuk teman-teman bisa langsung dinyalakan kameranya, kita foto bersama dengan salam literasi ataupun bebas. Untuk slide pertama, 1, 2, 3, tahan. Untuk slide kedua, 1, 2, 3. Untuk slide terakhir, 1, 2, 3.
Baik. Terima kasih semuanya. Terima kasih teman-teman yang mengikuti di YouTube channel KBMF Official. Jangan lupa subscribe, hidupkan notifikasi hingga nanti selalu update ya dengan acara dan kegiatan dari aplikasi KBMF. Dan buat teman-teman yang saat ini mengikuti di Zoom ya, saya sedang berusaha, doakan saja ya mudah-mudahan bisa menggandeng seorang sutradara untuk pertemuan tanggal 26 ya berikutnya ya. Jadi stay tune terus ya di Kencan kita, manfaatkan banget ini pelajaran yang luar biasa, ini kelas-kelas yang luar biasa ya Ben ya, kita bisa belajar dulu, kita nggak mendapatkan ini ya, tapi teman-teman bisa belajar dari banyak guru di sini ya, harusnya nanti lebih hebat dari Beni Arnas, dari Helvitiana Rosa, dari Asma Nadia, dari Kang Abik, karena teman-teman dapat kesempatan guru-guru itu disodorkan ke teman-teman, jadi sempatkan, niatkan belajar, dan jangan lupa doanya gitu ya, siapa tahu ya Allah nih mudah-mudahan momen belajarnya membuat Allah ridho dan membuat Allah menguatkan tangan kita, jadi kita juga menulis ya, tidak hanya dengan tangan, dengan pikiran, tapi juga dengan hati kita insya Allah ya. Baik, terima kasih Beni Arnas, jangan kapok diundang di acara Belajar dari Bintang, sukses untuk kelas Story by Five-nya ya. Silakan follow Beni Arnas ya di sosial medianya ya, di Instagram juga termasuk. Ben, pengen deh teman-teman yang pengen baca karyanya Beni nulis juga dong di KBMF. Ya kan ada naskah-naskah lama tuh, naskah-naskah yang lama ya, Allah diupload lah, jadi biar teman-teman ini bisa langsung oke, dapat nih ya yang tadi tuh ya pengembangan ya kalimat, kemudian diperkuat dan sebagainya gitu ya, jadi mereka bisa langsung baca ya untuk learningnya ya karya-karyanya Beni. Sukses terus semuanya teman-teman, semangat semuanya. Asma undur diri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda, terima kasih Bang Beni atas ilmunya, semoga ilmunya bermanfaat, bisa langsung diterapkan oleh teman-teman semua.